wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good Good afternoon, afternoon. ma'am. How Good have you been? afternoon. You've been good so Alhamdulillah. far? Good, Good. ma'am. What you? Baguslah. Alhamdulillah, I'm good. Yeah, so far so good. So am I. Okay, so welcome back. And today we're going to continue our discussion about how to write down an article about scoping review or systematic literature review. And last week, I want you to divide this class into groups and discuss about the topics that you're going to belong to. And today we're going to continue that. Sudah ya, sudah bikin kelompok ya Pak Tuhu dan teman-teman. Kelompok sudah dibuat, cuman belum tahu progresnya ini. Masih bingung semua sepertinya. Nggak Ini harus apa-apa mulai Pak, dari yang mana, ma'am? iya mulai dari mana? Iya, yang penting sudah ada kelompoknya dulu. Kemarin juga Miss Mary, kalau nggak salah WA saya, apakah temanya bebas gitu? Saya bilang iya, selama membahas about education in general atau English education atau pokoknya yang jelas education aja. English language teaching yang ada hubungannya dengan education gitu ya. Utamanya kalau teman-teman mau bahas tentang English language teaching, silakan. Kalau mau yang umum saja tentang education juga silakan. Dan minggu lalu sudah saya contohkan juga penggunaan contoh artikel systematic literature review dan juga scoping review. Mungkin yang nanti akan teman-teman buat tidak sebanyak itu, gitu ya. Paling tidak secara section uh, itu introduction, method, result, and discussion sudah uh, ada gitu ya. Kalau yang dinamakan dengan abstrak, ya, kemudian conclusion, reference itu kan memang wajib, tapi nanti teman-teman membuat dari introduction, method, result, and discussion. Itu intinya ada imret style gitu. Nah, sekarang mungkin bisa dikondisikan dulu atau mungkin kita bahas sama-sama kalaupun misalnya teman-teman ada yang punya tema ini topik gitu ya, sudah punya topik bahkan atau judulnya sudah ada, silakan kita kondisikan. Dan minggu lalu juga teman-teman kan minta bagaimana cara penggunaan Mendeley gitu ya. Iya, Yes, ma'am. betul. Sudah install, teman-teman? Belum. Sudah, Saya ma'am. udah, Sudah, ma'am. saya udah mem, tapi belum masuk ke Word-nya gimana, mem? Oh, di bagian Mendeley-nya itu Miss ada tulisannya di bagian tools kalau nggak salah install for Microsoft Word, MS Word. Oh, berarti habis download Mendeley, kita buka lagi Mendeley-nya, baru nanti bisa masuk ke dalam Word-nya ya? Ya, sudah Oh, install Microsoft Word, nanti buka Word-nya di bagian reference. Kalau sudah ada tanda M seperti M Mendeley yang ya, merah, yes. itu Logo berarti Mendeley. ya, logonya berarti sudah bisa digunakan. Oke, untuk pertama ini kita bahas dulu aja. Kira-kira dari beberapa kelompok yang ada di kelas, apakah sudah ada topiknya atau temanya? Silakan. Mohon izin, sepertinya minggu depan saya tidak bisa Zoom dulu, teman-teman. Jadi kalau bisa hari ini kita tentukan teman-teman sudah punya topik, misalnya nanti minggu depan silakan kembangkan dulu. Jadi minggu depan mohon izin saya tidak bisa Zoom, gitu ya. Memang harusnya nggak selalu Zoom kalau sudah mau menulis artikel gitu. Jadi teman-teman bisa discuss dengan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang topik ya utamanya. Saya mem, mau tanya mem dari grup 6. Silakan Miss. Ya, jadi kan kita kemarin sudah nemu judulnya itu Developing Students Digital Literacy Through Online English Learning Platforms. Nah, Mm-mm. berdasarkan beberapa research yang kami dapat, ini kan kualitatif, mem, Mm-mm. atau menggunakan data. Itu kira-kira gimana nanti, mem? English Memasukkan datanya. English online learning platformnya apa Miss? Bisa lebih spesifik nggak? Sebentar, saya cek dulu ya, Miss. Hmm. Supaya memudahkan teman-teman mencari referensi yang sesuai atau relevan. Kalau bisa, kalau ada yang namanya LMS, kemudian digital tools gitu ya, atau learning apps, itu disebutkan saja kira-kira apa. Spesifiknya seperti itu. Supaya kita memudahkan kita mencari di search engine Google Scholar, dan setelah itu kita cari referensi yang benar-benar sesuai. Kalau tidak ada yang sama persis, kita bisa pakai yang setara. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya English Learning Platform, misalnya ada Kahoot.
Kahoot susah nih Miss cari penelitian relevannya. Oh, bisa juga pakai quizzes karena Kahoot dengan quizzes sama-sama bisa digunakan untuk English learning apa namanya based game ya, game based. Sorry. Kita bisa pakai yang seperti itu platform-platform demikian Pak. Atau misalnya mau pakai Duolingo tapi ternyata Duolingo untuk tahunnya yang state of the art-nya banyaknya di bawah tahun 2020 misalnya ya. Kita bisa gunakan Elsa Speak misalnya gitu. Jadi kita bisa pakai konversiannya. Gimana, Miss? Sudah ketemu? Oh, I see, ma'am. Jadi sebenarnya kan ini masih general ya, ma'am. Maksudnya yang tadi judul yang saya kasih kan masih general, belum terlalu spesifik untuk platformnya apa. Nanti mungkin dari kelompok kami coba cari research lagi yang lebih banyak di yang tahun terbarunya itu apa karena masih masih ya itu simpang siur sih, ma'am, bingung soalnya. Jadi researchnya Apa-apa. sih, ma'am. Memang yang Researchnya saya yang agak susah. memang saya arahkan gitu, Miss. Maaf, Miss, namanya ZRS, Miss Oh, Zara. ya Allah, maaf, ma'am, maaf, ma'am. Lupa Ya, saya ganti nggak nama. salah. Sebentar, saya ganti dulu. Zahro, ma'am, Zahro. Zaro, ya, Mas. Sebentar ya, Miss Putri ya. Jadi, Miss Zaro, untuk memudahkan kita mencari relevant research atau Iya, practice research yang mau kita bahas, harusnya memang lebih spesifik. Nanti kalau mau iya, pakainya apa, tergantung lihat aja nanti di search engine, mana yang paling iya. penting, paling gitu. Oke, oke. Dua, memang Itu kita ada minimalnya nggak, ma'am? Untuk research-nya itu, jurnalnya itu berapa minimalnya? sebenarnya sih nggak ada minimal ya, tapi kalau bisa, habis Oh, itu usahakan jangan sampai kurang dari 15. aku, oh minimal 15 lah ya Ya, berarti, lima ma'am. belas tuh, ya paling tidak 15. 15 itu referensi semuanya ya, mulai dari introduction sampai dengan penutupnya gitu. Oke, oke, oke. Jadi dari minimal 15 jurnal itu kita combine disatukan gitu, ma'am. Itu untuk teorinya semuanya, tapi untuk Iya. analisisnya, artikelnya boleh 3 yang untuk dianalisis dibanding-bandingkan seperti yang saya kemarin. Kalau saya kan 6. Oh, oke, oke, oke. Nah, Yes, ma'am. I see. kemudian kenapa kualitatif? Supaya teman-teman nggak ngambil data ke lapangan. Jadi bedanya Hmm. kalau ada ya kita misalnya melihat penelitian yang sifatnya kuantitatif lalu kita analisis itu namanya meta analisis. Jadi jatuhnya tetap kuantitatif karena kita menghitung size effect-nya. Tapi yang SLR ini adalah kualitatif ketemu kualitatif. Jadi penelitian sifatnya kualitatif, nggak maaf, maksudnya gini, ada penelitian serupa, dia mau kuali mau kuanti, tetap kita kaji secara kualitatif. Itu namanya SLR. Kalau kuantitatif yang meta tadi, semua penelitian yang kita kaji ini semuanya kuantitatif harus supaya hasilnya kita bisa menghitung size effect dari masing-masing penelitian. Nah, kalau SLR bisa menganalisis yang kuantitatif dicampur kualitatif. Nah, kita mengkajinya secara kualitatif supaya nggak ada hitung-hitungan begitu. Ya, Miss ya. Oh, oke, I see, ma'am. Thank you, ma'am. Ya, Miss Putri, anytime, Miss. Iya, Ma'am Elis izin bertanya, tapi sebelumnya udah terjawab sih, berarti minimal references itu 15 ke atas ya, Ma'am ya? 15 itu, Miss, dimulai dari introduction. Gitu. Hmm. Makanya kalau nulis artikel, nulis introduction dan juga literatur review-nya itu harus banyak menolongnya di situ. Biasanya kita menulis introduction, literatur review itu maaf, menulis teori itu biasanya sampai di method. Karena di result and discussion biasanya ada yang pasti pakai, jadi hasilnya dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain, atau dia murni hanya membahas dari menginterpretasikan dari si result. Makanya kita mesti banyak kasih literatur review di introduction dan juga di teorinya, di artikel review. Begitu. Kemudian ini Ma'am Supaya untuk penentuan judulnya agak bingung. Mungkin yang mau diteliti itu dari pemanfaatan teknologi aplikasi Duolingo dalam penambahan kosakata. Nah, itu kira-kira gimana ya Ma'am, untuk menentukan judulnya ya? nggak apa-apa. Jadi yang kalau saran saya itu cari dulu penelitian di Scholar gitu ya. Mhm. Kita cari dulu penelitian yang misalnya Messi coba aja ketik begitu tuh di search Mhm, engine-nya. mhm, mhm. Yang paling banyak apa? Misalnya Duolingo, Duolingo kan pasti banyak, tapi terhadapnya di variabel belakangnya kita nggak tahu. Ada yang vocabulary, mungkin ada yang speaking, ada yang writing. Cari yang terbanyak, Miss. Hmm. Cari yang terbanyak. Saran saya tidak vocabulary, karena vocabulary itu bukan skill, tapi dia unsur kecil. Karena vocabulary masuk ke listening, vocabulary masuk ke speaking, reading, dan juga writing. Jadi Oke. kalau bisa jangan yang vocabulary mastery saja. Tapi kita lebih dalam, mungkin kalau lebih ke listening, speaking, sampai dengan writing.
Nah, cara yang kedua setelah Miss Putri dan teman-teman dapat, kayaknya mau yang ini deh. Yang kedua, sebelum mulai menulis, alangkah lebih mudahnya kalau teman-teman membuat matrix of reference. Nanti saya kasih contoh matrix of reference. Matrix of reference itu apa? Dia adalah rumahnya teori. Jadi sebelum kita nulis, kita cari dulu teori-teori yang mau kita pakai, kita masukkan ke dalam matrix. Semuanya kita kumpulin apa yang kita butuh. Dengan menggunakan matrix, pertama jauh lebih cepat, ya, karena kita bisa jadi sambil baca, sambil tahu nih indikator-indikator dari setiap teori misalnya apa. Yang kedua, kita bisa tahu sudah berapa banyak teori yang kita kumpulkan atau kita pakai. Seperti misalnya, segitu banyak, udah 20, sudah cukup berarti saya bisa mulai melakukan analisis. Yang ketiga, ya menggunakan apa namanya tadi matrix of reference, kita jadi tahu batasannya. Dari situ kita mengembangkan ide-ide. Sekaligus kita ketemu teori, kita langsung lakukan paraphrase. Kalau sudah punya matrix of reference, gampang tinggal pindah-pindahkan ke badan, bukan sebaliknya. Gitu. Ini terbukti ampuh ketika saya melakukan penelitian di S2 dan juga S3, menggunakan matrix of references ini membantu sekali lebih cepat, jauh lebih cepat. Dan mahasiswa S1 juga bilang, iya Miss, ternyata kalau pakai matrix duluan lebih enak, lebih cepat dibandingkan kita ngitung manual sudah berapa referensi. Kayak gitu. Jadi kita cari teori dulu sebanyak-banyaknya, masukkan ke matrix, baru setelah itu kita apa namanya tulis dalam satu badan artikel yang utuh gitu. Jadi saran saya untuk cari ide atau topik atau sekalian judul, Miss Putri dan teman-teman cari di search engine-nya Google Scholar. Saya arahkan ke Scholar aja mungkin yang lebih familiar dan lebih banyak gitu ya. Setelah itu teman-teman tinggal putuskan mau yang mana. Sarannya adalah yang paling banyak referensinya dan range-nya di 2020 sampai dengan 2025. Begitu. Oke, baik, Mbak. Bahkan biasanya teman-teman nih banyak orang yang melakukan penelitian judul terakhir. Judul terakhir. Misalnya kayak menulis nih, lebih cocoknya kemana ya? Nah, artikel yang kemarin itu yang saya tulis, awalnya saya hanya cari tema Teachers Knowledge Management. Tapi ternyata begitu saya cari artikel yang banyak itu terhadap performance kinerjanya, baru terakhir saya tambahkan judulnya. Jadi Teachers Knowledge Management to improve performance gitu. Jadi sebenarnya saya awalnya temanya hanya knowledge management. Tuh. Ya, memang ini kerjaannya ya dibilang susah banget juga enggak, tapi agak ribet karena teman-teman juga kerja gitu ya. Susah nih mengkoordinasikan satu dengan orang lain. Mungkin harus dibagi-bagi tugasnya. Nah, saya kirim matrix dulu. Bentar ya, saya kirim matriksnya.
Maaf teman-teman agak lama. Izin share screen sebentar ya. Ya, sudah terlihat di layar masing-masing teman-teman. Sudah. Ya, ini Sudah. contoh matrix. Matrix of reference. Jadi di atas ini ada judulnya, misalnya efektivitas penggunaan aplikasi, namanya aplikasi Cake dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris pada siswa SMP. Nah, ini sebenarnya proposal gitu. Mereka juga belum melakukan penelitian. Nah, ini yang disebut dengan matrix bentuknya seperti ini. Jadi terdiri dari kolom nomor, kemudian sumber teori, deskripsi teori, dan juga dimensi atau indikator. Tapi tidak selalu ada dimensi dan indikator. Ya, contohnya dari teori ini dia ambil dua variabel ya. Ada dua variabel. Yang pertama penggunaan aplikasi Cake dan keterampilan atau kemampuan berbicara bahasa Inggris. Gitu. Dia totalnya ada eh, ada 20. Ini proposal mahasiswa S1, ada 20 matriks di mata kuliah seminar on proposal. Nah, kemudian dari teori ini, maaf, dari matriks ini, dia cari satu-satu nih sumbernya. Semuanya sumbernya dari Scholar. Modal apa namanya? Referensinya semuanya berasal dari Google Scholar. Nah, deskripsi teori ini bisa diambil secara langsung maupun tidak langsung. Saran saya, kalau mengambil kutipan langsung, maka di bawahnya dibuat paraphrase untuk menurunkan atau mengurangi nilai plagiasi. Kemudian indikator atau dimensi ini apa? Ini adalah bagian-bagian dari deskripsi teori yang dia bahas. Tapi tidak selalu ada indikatornya. Bahkan ada indikator yang biasanya kita tarik atau simpulkan sendiri gitu ya. Contohnya ini diambil dari Google Scholar yang diambil yang di-copy dari kalau di Google Scholar kan ada judulnya tuh ya judul di bawahnya tuh yang kecil-kecil tulisannya ada yang simpan atau save, kemudian kutip atau cite. Nah, tulisan cite-nya diklik, kemudian ada APA ya, APA style, diklik lagi di copy dan di paste di sini di kolom sumber teori. Deskripsi teorinya seperti apa, boleh langsung dibaca di sana atau di Kopas langsung ditaruh di sini. Setelah itu teman-teman lakukan paraphrase. Atau mungkin langsung teman-teman baca, langsung lakukan paraphrase. Begitu. Sampai sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman berapa butuhnya, contoh katakanlah 20 ya. Sini katanya 20. Setelah nemu 20 apa namanya teori, nanti teman-teman buat simpulannya. Nah, simpulan ini yang dinamakan dengan sintesis. Sintesis ini adalah simpulan dari beberapa ahli atau biasanya kita sebut sebagai pendapat yang ilmiah gitu, opini ilmiah. Tapi ini ilmiah sekali karena berdasarkan dari 20 teori. Gitu. Kalau dimensinya ada atau tidak ada itu terserah teman-teman mau ditarik atau gitu caranya untuk membuat si matrix of reference. Jadi nanti kalau teman-teman mau nulis artikel, saya juga akan minta tagihan matrix of reference. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Kalau izin tanya, kalau yang untuk indikator tadi caranya dibaca dulu atau bagaimana? Ada cara tersendiri, Ya, jadi sebenarnya termasuk kesimpulan. ya kalau indikator itu Pak, tidak semua teori punya indikator. Contoh gini ya, misalnya kita mau mencari teori tentang misalnya speaking skill gitu. Speaking skill menurut teorinya si A, misalnya gitu ya, yang dinamakan dengan speaking skill itu ada unsur fluency, ada unsur grammar, ada unsur pronunciation. Nah, itu yang dinamakan dengan indikator Pak yang disebutkan sub-subnya. Tapi ada apa ahli lain yang tidak menyebutkan itu. Speaking skill hanyalah keterampilan ini gitu, berupa deskripsi aja gitu, berupa kalimat. Nah, itu Bapak bisa tarik tuh yang di ahli si A, si grammarnya, fluensinya, segala macam. Dah, si A nih ya. Si B nggak ada nih. Tadi menyebutkan poin-poin kecilnya. Si C menyebutkan lagi, misalnya tambahannya ada intonation, misalnya begitu ya, pronunciation gitu ya. Nah, nanti sampai 20 atau 15 deh, misalnya sampai 15, Bapak simpulkan. Nah, tadi indikator-indikator itu boleh digabungkan dari semua orang. Ada yang boleh dibuang, ada yang boleh diambil. Itu jadi sintesis dan juga indikator berdasarkan yang kita simpulkan gitu Pak.
Ya, ya. Terima kasih, Bro. Ya, gitu. Jadi indikator itu nggak selalu ada. Silahkan teman-teman. Itu jadinya sintesis. Kalau nulis apa namanya tesis nanti di bab 2 itu harus selalu ada sintesis. Sintesis ini adalah simpulan atau dari ya misalnya kayak kita menarik kesimpulan sendiri dari beberapa ahli yang teorinya sejalan. Jangan yang kontradiktif. Kalau kemarin kan kita combining kan. Combining ini kan ada yang sifatnya similarity gitu ya, similar atau juga yang sifatnya contradiction gitu kan, kontradiktif. Nah, kita dari cari yang sama-sama positif atau mendukung, suportif, dan kita buat sintesisnya. Itu wajib. Jadi misalnya kalau mau nggak capek bikin sintesis, 2-3 teori buat sintesis, 3-4 teori bikin sintesis. Jangan setiap satu tulisan sintesis, satu tulisan sintesis. Nah, itu akan membingungkan kita. Ini kata-kata apa lagi atau diksi apa lagi yang mau kita gunakan. Jadi lebih baik dibuat digabung saja. Nah, sintesis ini yang akan digunakan pada bab 3 nanti ini saat teman-teman menyusun tesis pada definisi konseptual. Itu harus sama. Jadi sintesis sama dengan definisi konseptual. Nah, teman-teman ini juga harus dituliskan juga dalam artikel. Jadi kalau ada pendapat A, B, C, teman-teman kasih sintesis satu simpulannya. Tapi simpulannya itu ilmiah. Itu berdasarkan dari beberapa ahli. Jadi how to combine menjadi satu sentence saja. Ya, misalnya jadi satu sentence, jadi compound complex sentence. Kalau ada indikator silakan sebutkan, kalau tidak ada atau teman-teman tidak mau menyebutkan juga tidak apa-apa. Apalagi kalau nulis artikel yang sifatnya SLR ini atau konseptual atau misalnya scoping review yang sifatnya kualitatif, instrumen utamanya adalah kita. Jadi kita yang menentukan sendiri mau nulis apa gitu. Sama penelitian juga begitu. Penelitian kualitatif itu dia jauh lebih bebas ya, berdasarkan dari instrumen. Dan instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah diri kita sendiri. Ya, kekurangannya adalah ketika teman-teman melakukan penelitian sering galau karena bingung nih, karena yang menentukan adalah diri sendiri. Sedangkan kuantitatif nantinya itu akan jauh lebih apa ya, sistematis karena aturannya lebih jelas, tapi kekurangannya kita agak makan lama juga, harus ke lapangan, ngambil data, ngolah data gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya gitu kurang lebih. Jadi gimana teman-teman bisa mau menentukan? Saya saran aja kalau mau cari yang banyak aja, misalnya penggunaan aplikasi, penggunaan AI gitu ya, AI kan macam-macam. Kemudian ada peningkatan melalui apa? Peningkatan misalnya keterampilan apa ya? Misalnya keterampilan berbicara menggunakan aplikasi gitu. Judulnya mirip-mirip satu dengan yang lain nggak masalah sama sekali. Saya mau bahas nih, yang satu pakai Duolingo, yang satu pakai Elsa Speak, tapi sama-sama membahas tentang speaking skill. Ya nggak masalah, bahkan bisa tuker-tukeran teori, nggak masalah. Gitu, ya. Gimana? Atau mau kita coba pakai Mendeley sekarang? Miss, Iya. sorry Miss, ya sedikit. Ya, Ya ini kan tadi matriksnya itu sekitar minimal 15 Bu. ya. Di sini kalau kita perhatikan ini ada 4 poin ya. Yang pertama ada sumber teori, kemudian deskripsi teori, kemudian paraphrase, dan yang terakhir dimensi atau indikator. Ya gitu Bu ya. Jadi ada empat komponen setiap matriks itu, ada 4 komponen tersebut. Ya. Yang untuk kesimpulan kalau yang Bu saya kirim tadi gimana ya? Nggak ada ya di punyanya sini. Maaf, Pak, saya nggak begitu jelas dengan suara terakhir karena untuk kesimpulan kenapa Pak? Untuk kesimpulannya yang tadi di mana Bu ya? Kanan Z tadi posisinya terakhir Posisinya di bawah di kesimpulan. bawah. Oh, dia yang ini nggak ada kesimpulan ya? Yang satu lagi Pak, Ada yang ini punyanya Gilang ada di kesimpulan. Gilangnya. Kalau Gilang ada ya. Nah, Ya, punya Gilang ada kesimpulan. Nah, tapi ini kesimpulan atau sintesis. 10 matriksnya ada 10 bisa Ya, kalau Gilang. kan tergantung kebutuhan. Saya kan tadi bilang boleh 15, ini tergantung kebutuhan. Ini kalau yang saya kasih contoh punya Gilang ini memang dia cuma tugas matriks Pak, bukan untuk
menulis artikelnya. Kalau nulis artikelnya dia lebih banyak lagi matriksnya. Hmm. Gitu. Kalau yang 20 matriks ini dia menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Kalau Metode. dari judulnya yang matriks yang 10 tadi ya, yang Iya, 10, yang iya, 20 yang punya anak S1 iya, ini kuali atau kuanti teman-teman? Sebentar, saya share screen lagi deh. iya, coba. Hmm. Ini yang muncul apa ya teman-teman? Yang muncul di layar apa? Masih Baru Masih proses, blank, belum. Miss. start screen sharing. Oh ya, sudah terlihat. Clear, Karena ya, clear, ma'am. Nah, ini yang 20. Kanaya ya, karena efektivitas ya. Iya. Iya, ini sebetulnya kuali atau kuanti teman-teman? Gimana, Pak? Kuanti sepertinya, ma'am. Kuantitatif, mem. Mm-mm. Kuantitatif. Ya, kenapa Karena kuantitatif? Karena di situ merujuk pada siswa SMP. Karena ada dua variabel yang terukur dan ya harus diukur ya, ada dua variabel, bukan karena siswa SMP-nya. Kalau judulnya pakai siswa SMP misalnya persepsi pada anak SMP ya itu kualitatif, tapi karena ada penggunaan dua variabel. Variabel variabel itu. X-nya adalah penggunaan Hmm. aplikasi K, variabel Y-nya yang terikat ini adalah kemampuan berbicara. Jadi bagaimana si aplikasi Cake ini mempengaruhi kemampuan berbicara siswa dan apakah kemampuan siswa ini akan dipengaruhi oleh aplikasi Cake. Yang artinya ya kalau kita menggunakan aplikasi Cake, apakah bisa meningkatkan nilai berbicara? Nah, itu sepertinya. Maka kita bisa katakan apakah efektif dengan menggunakan aplikasi Cake gitu. Ya, ini penelitian yang kuantitatif gitu. Kuantitatif. Ya, ini kuantitatif. Kalau ada efektivitas, ada pengaruh, ada apa lagi ya? Peningkatan itu korelasi. biasanya korelasi itu judulnya adalah judul-judul yang kuantitatif. Metode kuantitatif. Oke. Kalau yang punyanya siapa tadi? Si Gilang. ya kalau nggak Hmm. salah ini dia kualitatif ini. Integrasi kurikulum berorientasi kesiapan kerja. Ini hanya tugas saja, bukan artikel. Kalau artikelnya dia nggak nulis ini. Dia tentang ChatGPT yang kemarin saya kirim. Ini kalau punyanya si Kanaya ini tidak ada simpulan, tapi kalau punyanya si Gilang ini ada simpulan di bawah, ada sintesisnya. Gitu ya. Kalau Gitu, berbicara Haris. dengan tugas kita yang lebih relate yang mana, Miss? Gilang atau Dua-duanya relate. dua-duanya relate? Iya. Karena kan sama ini bentuk matriksnya. Cuma Hmm. yang punya Kanaya nih, dia tidak ada kesimpulan aja. Nama nomor, sumber teori, deskripsi teori, dimensi atau indikator gitu ya. Tapi Oke. sekali lagi dimensi atau indikator ini tidak selalu terisi, tergantung daripada masing-masing teori. Atau kalaupun dia tidak menyebutkan, teman-teman menyebutkan atau menarik garis merah atau simpulan sendiri juga boleh. Karena itu yang akan dijadikan dasar nanti simpulan atau sintesis kita. Begitu Pak Haris. Oke. Kalau berbicara yang simpel yang mana, Miss? Antara dua itu. Simpel apanya Pak? Di dalam pengerjaannya dalam metode ini antar. Ini kayaknya bicaranya mau mengarah ke tesis ya Pak? Iya, prepare, Miss, buat prepare. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Gimana ya? Saya sebenarnya kalau dibilang penelitian sama-sama penelitian, betul. Hmm. Tapi kalau dibandingkan kualitatif dengan kuantitatif, kalau kayaknya bisa dibilang nggak apple to apple juga sih. Jadi kalau dibilang gampang, gampang yang mana ya? Saya bingung, Pak. Saya karena S1 kuanti, S2 kuanti, S3 kuali. Jadi mixed method. Hmm. Saran saya sih kayaknya, kalau menurut saya ya, kalau saya lebih enak ke kuanti ya, Pak. Karena gini teman-teman, ini persiapan aja nih menurut saya ya. Enak ke Oke. kuanti, kalau teman-teman sidang, gitu, mereka pasti sidang nih. Kalau sidang dikasih pertanyaan, ketika hasil dari penelitian itu tidak signifikan atau tidak membuktikan bahwa variabel ini bekerja, ya tidak masalah. Bukan karena nggak bagus, bukan. Tapi memang subjek dari penelitian teman-teman, unit analisis yang ada dalam penelitian teman-teman ini tidak bisa membuktikan. Misalnya di penelitian terdahulu ini terbukti berhasil. Kok di saya enggak? Bukan berhasil, bukan berarti
saya gagal, bukan. Tapi melainkan si subjek atau sampel dalam penelitian yang tidak mampu membuktikan. Kan ada variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian, namanya epsilon. Jadi tidak masalah. Nah, kalau kualitatif, nih ya, kelemahannya kualitatif kalau ujian, memang mengerjakannya enak, kita nggak usah terlalu banyak kemana-mana, cukup studi kepustakaan, literary works gitu ya, fokus on yourself, doing that research misalnya begitu. Tapi biasanya kelemahannya ketika ada 3 penguji mengajukan pertanyaan yang sama kepada teman-teman, dan teman-teman menjawab tidak konsisten, maka nilainya jadi jelek, karena teman-teman dianggap tidak konsisten. Sedangkan yang membuat teman-teman konsisten atau tidak itu berdasarkan daripada keyakinan diri sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif, sumber utama atau si instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Dan kita mengolah data, kita mencari data sampai jenuh. Artinya, kalau temuan kita sudah itu lagi, itu lagi, itu lagi, maka kita bisa nyatakan kita stop, penelitiannya sudah jenuh. Sementara kalau kuantitatif, dia jelas sudah sebar, misalnya kita butuh angket, ya kita sebar angket. Kita tes. Ya, hasilnya demikian, ya sudah, berarti memang apa adanya, misalnya gitu. Lain hal kalau pembimbing minta coba dimanipulasi sedikit atau diulang atau dibuat sedemikian rupa supaya hasilnya signifikan. Nah, itu kan lain cerita. Itu masih bisa. Nah, misalnya contoh ya, Miss Putri sama Pak Tuhu meneliti kualitatif nih, ya. Temanya tentang analisis film, misalnya contoh ya, atau analisis karakter dalam sebuah film atau dalam sebuah novel. Sama nih. Nah, tapi satu sisi, Miss Putri bilang karakternya begini, menggunakan teori A. Pak Tuhu bilang karakter utamanya begini, pakai teori B. Itu nggak bisa kita bilang benar atau salah, tapi nanti kita lihat di pertanggungjawabannya saat sidang. Tuh. Kemudian ada yang namanya validitas dan reliabilitas, membuktikan bahwa, contoh nih, saya mau motong ayam. Ketika saya mau motong ayam, saya menggunakan apa alatnya? Pisau. Pisau. Valid. Karena apa? Cocok. Banyak benda tajam, tapi yang kita gunakan yang betul adalah menggunakan pisau. Kan Iya. benda tajam kan ada gunting, ada gergaji, ada pisau lipat, tapi kita menggunakan pisau yang untuk memotong. Nah, itu valid. Nah, reliable nggak? Reliable ini gini, tajam nggak nih pisaunya? Apakah kita langsung pakai ke ayam? Nggak boleh kalau dalam penelitian. Yang ada nanti kalau pisaunya tajam, maka bagus, ayamnya bisa langsung mati. Tapi kalau pisaunya ternyata kurang tajam, maka membuat ayam ini jadi cacat, gitu ya. Kita menyiksa ayam, itu analoginya, analogi sederhana. Maka kita harus menggunakan uji reliabilitas. Setajam apa nih alat instrumen kita? Kalau di kuantitatif kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas, tapi kalau di kualitatif kita menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi data ini kita bisa pilih nih, mau pakai expert, mau pakai teori, atau mau pakai sumber. Biasanya dosen akan mengarahkan pada kita pakai expert aja. Minta rekomendasi dari beliau, kira-kira saya hubungi siapa untuk membantu memeriksa apakah data yang saya temukan ini sudah benar dan reliable. Misalnya dosennya Miss Putri atau Pak Tuhu minta sama Bu El aja, oh ya udah saya bantu. Begitu saya periksa, oh temuannya nggak tepat. Lagi-lagi subjektif kan? Miss Putri sama Pak Tuhu kan mengerjakan sesuai dengan objektivitas Pandangan. masing-masing, jadi jatuhnya subjektif. Saya juga menilai demikian, ini salah. Tiba-tiba saya buat revisi, maka itu harus diulang total. Gitu. Ya, sama-sama challenging sih, Pak Haris. Intinya Iya, begitu. iya. Cukup ini kan, Miss ya. Izin Tapi dok. ya, silakan Pak. Tadi yang kaitannya dengan medik tadi ya. Ya, Tadi disampaikan kalau misalkan yang tertera di situ kan dari apa? Pertama tadi ada kolom-kolom itu udah paham lah. ya, Copy paste-nya dari mana. Kemudian kalau para frase itu sudah kita pernah lakukan, jadi sudah ada gambaran. Nah, tadi kan disampaikan kalau membuat sintesis itu paling tidak tiga, tiga artikel atau tiga teori. teori, kemudian dibuat sintesis. Nah, itu prosesnya seperti apa ini? Apakah tadi yang disampaikan kan yang ide-ide yang sejalan ya, tidak yang kontradiktif gitu. Maksud saya itu
caranya dengan menggunakan cara yang mana? Apakah di parafrase lagi, apakah di combine atau yang mana yang dari yang sudah disampaikan itu? Terima kasih. Ya, makasih Pak Tuhu. Betul. Jadi ketika kita membuat para sintesis supaya lebih memudahkan teman-teman dan tidak kehabisan kosakata gitu ya, diksi atau retorika, saya sarankan pakai minimal tiga teori yang sejalan, tiga teori yang sama, lalu kita gabungkan. Nah, dalam penggabungan ini pakai cara combining ini tentunya kita menggunakan paraphrase, Pak. Kan nggak mungkin tiga-tiganya sama, pasti ada perbedaan-perbedaan. Jadi dari misal tadi 10, saya bikin sintesis jadi satu, boleh aja Pak. Yang penting sintesis saya mewakili dari teori-teori yang saya ambil, yang sejalan. Kenapa demikian? Karena ketika kita nanti melakukan penelitian atau menulis artikel, jangan menuliskan kelemahannya, tapi gap-nya boleh, kekurangannya boleh, tapi bukan untuk kelemahan artinya, misalnya saya lagi mau angkat aplikasi cake tadi ya, contoh ya. Lalu saya tuliskan kelebihan aplikasi cake A, B, C, D, E. Nanti saya tuliskan lagi kelemahannya. Kalau perlu tidak usah yang seperti itu, yang sifatnya kontradiktif. Ya, jadi caranya tetap menggunakan paraphrase. Boleh nggak, Miss, kalau teorinya langsung aja, tapi nanti sintesisnya langsung paraphrase? Silakan. Tapi nanti ketika di badannya teman-teman pakai yang teori langsung, maka nilai plagiasinya sangat tinggi, gitu, Pak. Jadi tetap memang setiap satu teori kita lakukan paraphrase, satu teori kita lakukan paraphrase. Atau dengan kata lain sebenarnya sintesis itu adalah simpulan dari semuanya. Kalau summarize kan pendek ya, oke mungkin agak panjang, makanya saya mungkin bahasanya saya menggunakan paraphrase begitu kurang lebih Pak Tuhu. Ya, terima kasih. Ya, Miss Putri masih Ya, ada yang izin, ingin? Mem. Eh, berarti ini kita hanya menyimpulkan 20 artikel begitu ya, Mem ya. Jadi tidak membuat penelitian baru. Dan yang kedua, Mem, apa sih bedanya tipe sitasi APA 7, kemudian ada Chicago, terus ada MLA, gitu, Mem. Oke, jadi yang dianalisis artikelnya 3, tapi teorinya boleh banyak, Miss Putri. Artikelnya cuma 3 boleh yang kita analisis. Teman-teman kalau baca punya saya, jadi antara teori dengan yang ada di dalam tabel itu beda referensinya. Jadi saya fokus teori ya teori aja. Nah, sedangkan untuk yang saya teliti itu artikelnya gunakannya lain lagi gitu. Kalau teori kan kecil ya, dari setiap artikel kan paling cuma diambil satu. Saran saya satu aja, kenapa? Supaya banyak referensinya. Jangan dari satu artikel kita ambil 10 teori, jangan. Nanti referensinya tetap aja satu. Gitu. Terus yang kedua, apa bedanya APA style, MLA, Chicago gitu ya? Bedanya apa? Itu cuma ini aja. Ada Vancouver, itu cuma beda style penulisan. Misalnya kalau dalam APA style itu didahului dengan nama belakang penulis, diikuti oleh tahun dan judul artikel atau judul buku. Kalau judul buku itu dia miring, kalau judul artikel biasanya diikuti oleh halaman dan juga DOI. DOI itu adalah Digital Object Identifier. Gitu. Itu cuma style. Kalau kita pakai APA style, tidak ada halaman pada badannya. Misalnya saya kutip ya, misalnya menurut nama Miss Putri belakangnya Ngawirabaya, maka menurut Ngawirabaya dalam kurung 2023 hanya itu, tidak ada halaman. Tapi dan itu nulisnya biasa aja. Tapi kalau misalnya menggunakan Chicago, Vancouver atau menggunakan MLA, masing-masing style beda-beda ya. Misalnya saya pakai Vancouver, menurut Putri nanti ada tanda satu, tapi satunya itu apa namanya? Yang kecil tuh apa namanya? Aduh ya Allah, yang kecil banget kayak Footnote, satu bukan, di Mem? atas. Kan betul kan di bawah upper apa sih namanya ya lupa. Ya Uppercase. pokoknya itu yang kayak model di atas itu loh Miss, kayak apostrofi modelnya Iya, begitu. iya. Tapi menurut Putri atau Ngawirabaya saya hampir nggak pernah pakai itu ya. Tapi kalau Vancouver misalnya saya mengutip dia angkanya satu, nanti satu itu nanti lihat di daftar pustaka satu itu siapa gitu. Kenapa pakainya APA style? Karena APA style adalah teknik atau format atau style penulisan yang paling banyak digunakan secara internasional. Pakainya APA style. Kalau nggak salah American Psychological Association kalau nggak salah APA. Seri 7, kenapa ya? Itu mah cuma upgrade-an yang paling terbaru adalah seri 7. Gitu. Ya, Oke, kita clear, pakainya Mem. APA. Thank you. Ntar mungkin teman-teman, saya maunya sih pengennya gini ya, cari, ya memang harus diskusi sama teman-teman lain. Cari temanya dulu, nanti udah ketemu nih, misalnya tentang apa, kemudian pilih-pilih artikelnya, nanti kalau udah judul nanti itu belakangan,
saya pengen 2 minggu ke depan kita sudah breakout room. Jadi saya masuk ke tiap grup. Nanti kita diskusi. Karena kalau barang-barang begini susah. Jadi misalnya kelompok Miss Putri, Pak Tuhu, sama Miss Sofi misalnya. Nanti saya masuk ke situ. Saya kasih waktu satu kelompok 10 menit untuk diskusi dengan saya. Yang lain menunggu. Jadi ini kan ada berapa totalnya ya Pak? Ada 6 ya Pak ya? 6 kelompok kan kemarin? Iya, Iya, Mam, ada Mam. 6. Ya, Ada Mem, 6. Nah, 6. kalau 6 lebih enak. Jadi untuk 2 minggu ke depan, 3 kelompok pertama, 3 kelompok yang lain libur. Minggu depannya lagi, 3 kelompok terakhir, tiga kelompok pertamanya libur. Jadi diskusinya agak lama kita Zoom. Jadi teman-teman nampil ini Bu, draftnya sudah sampai di sini. Kira-kira apa lagi kami harus lakukan? Nanti saya bantu. Jadi saya masuk tiap breakout room. Gitu. Setuju nggak? Mem, mohon maaf, deadline-nya itu kapan sih, Mem? Awal Desember. Lainnya UAS. Oh, Masuk UAS. masuk PM. Oh, oke, oke. Itu Oh, PM kan ya, thank you. Miss ya? Ya, Januari ya, Mam? Ya, berarti deadline-nya Januari. oke, thank you, Mem. Ini Pak Tuhu. Ah ya. Itu jadi 2 minggu ke depan. Atau mungkin kalau minggu depan mau tetap Zoom, kita bagi 2 kelompok, boleh deh. Tapi saya mungkin bisanya, kalau nggak pagi-pagi banget gitu ya, atau Sabtu malam gimana. Soalnya hari Minggu saya ada acara, mohon maaf banget teman-teman. Nanti dikomunikasikan dulu aja. Ya, atau mungkin teman-teman nanti Ya, aja nih, minggu depan aja, karena kami belum siap, silahkan. ya. Tapi misalnya untuk 2 minggu ke depan, 3 kelompok pertama dulu ya Pak Tuhu ya. Yang kelompok 4, 5, 6 libur dulu. Karena kalau saya gabung langsung 6, nanti diskusinya jadi pendek-pendek, cepet-cepet, terburu-buru gitu. Biar enak leluasa gitu ya. Siap, siap. Oke. Kira-kira masih ada pertanyaan lain kah? Ini Mendeley-nya aman nih. Nggak usah dicontoh-contohin lagi. Aman, Mem. Saya Contohkan. udah bisa Oh, barusan. wah, Oh ya, Oh, Mem. I love you. Oh iya. Ya udah Bu kalau Yaro gitu. praktek aja Bu Yaro. Saya dulu pernah pakai. Sebenarnya tinggal di-download Udah doang lupa sih, lagi Pak. cara makainya, Mam. Sebenarnya tinggal Kalau di-download jarang doang. pakai memang pasti lupa. Iya. Iya, dulu Nah, waktu kok nggak S1 tuh susah, pakai gampang. Mendeley juga. Iya, sekarang mah semua tugas harus pakai Mendeley, Miss Sofi. Iya, boleh Praktekin, Mem. ditekin lagi, Mem, biar kita masih ingat. Ya, recalling aja, Mem. Please, Recalling Mem. biar Buka dulu biar ya. satu. Saya buka dulu nih Word saya. Kalau misalkan udah lama nggak dipakai, tetap ada di Word atau hilang ya, Mam ya? Soalnya kok saya cari barusan kok kayaknya hilang, padahal dulu ada yang warna merah gitu. Update aja coba, Miss. Oh, udah update. Update. Dia kan Mendeley itu selalu minta update. Saya yang pakai setiap hari aja minta update mulu, apalagi yang jarang dipakai. Mungkin udah berapa seri itu harus dibuka. Ntar ya. Itu downloadnya di Store Microsoft bisa? Gratis kan itu? Gratis, gratis. Iya, gratis. Ini kan sudah masuk nih, cuman penggunaannya aja seperti apa belum pernah praktek gitu. Ini kan udah masuk Mendeley-nya di reference sudah ada. Di reference sudah ada, Pak. Sudah. Atau gini deh, coba Pak Tuhu share screen deh, biar saya lihat. Dari Pak Tuhu coba. Ini sudah saya share screen tadi. Mana coba? Dibuka Word-nya, Pak. Iya, sudah. Ini di sini yang saya kursor saya ini udah ada Mendeley-nya kan. Nah, itu Ya, open Pak. Mendeley. Open Iya. Mendeley, Pak. Ya. Open Mendeley. Dan Kalau open Mendeley, ini si rumah Mendeley-nya yang kita buka. Tapi kalau insert citation, harus Mendeley-nya sudah terbuka dulu, baru bisa insert citation. ini posisi seperti ini, Bu. Nah, Pak, masih running nih, Pak. Masih running. Belum keluar, Pak. Hah? Belum. Oh, saya ini deh. Tadi ada tulisannya Word Product Failed. Fail. Udah ini.
Nah, ini udah ada nih. Bukan kalau mau nambahkan kan pakai add nih ya. Iya, aku menambahkan pakai coba Pak add. Nah, itu ada kegiatan keperpustakaan gitu ya. Yang bentuknya Hmm. PDF, Pak, biasanya maunya. Bentuknya PDF secontoh aja ya. Nah, dan itu di sebelah kanan tuh Pak, itu bisa diklik-klik tuh Pak, bisa diedit. Jadi kalau misalnya ada Yang ini, menu ini, ya issue, page, ya itu bisa abstract. dilengkapi. Misalnya itu tuh Bapak tuh nomor 3 di all documents-nya ada EIN. Kan ada tulisannya penelitian kualitatif dan kuantitatif ya Pak ya. Sebelahnya Mm-mm. lagi tahunnya kosong kan Ini, Pak. Nah itu bisa dilengkapi, coba Bapak klik dulu. Nah itu tahunnya bisa ini. dilengkapi. Nah iya volumenya berapa. Dan itu nanti Oh, di tipenya di atas bisa kita ubah. Apakah dia buku, apakah dia report, sini ya. apakah dia book section, atau apa dia ya jurnal artikel. Itu semua bisa kita edit. Jadi aman. Misalnya teman-teman Mm. mau ngutip sesuatu, tapi dia nggak ada bentuk file filenya. Gimana caranya? Gampang. Di foto, ubah jadi PDF, masukkan ke Mendeley. Jadi referensi. Walaupun cuma sehalaman. Bisa. Kalau kita ingin mengutip dari mana, Bu? Nah, buka Pak, buka ininya, buka Word-nya. Buka Word-nya. Coba Bapak misalnya ketik apapun deh. Insert nih ya. Ya, coba Bapak ketik apa aja lah, Pak. Ya, Asal aja, asal. apa kata-kata apa ya? Ah, Kata-kata hari ini, Pak. ya ya. Kata hari ini Pak, Ya Mary, ini deh. Mary cantik. Hey, Wes. Mary is Reading and beautiful. writing ya. Iya, Mary is beautiful gitu dong Pak, Bapak pakai. Mary is Oke, beautiful. oke. Putri is more beautiful and Miss Elisa is the most beautiful, gitu ya. Arif the most beautiful. Arif. Dah ini aja. Ah, coba insert Ya. class citation. Insert Ini ya. citation. Nah, Bapak harus ingat tadi punya siapa kira-kira? Dari Go to Mendeley-nya. Ya, boleh. Nah, Misalkan itu ke misalnya. rumah nih. Ya, coba klik. Sudah. Coba diklik 2 kali, Pak. Buku. Malah kebuka ya. Heeh. Berarti Bapak masukin namanya, Pak. Ummah nanti. Balik ke Word lagi, Pak. Paling Word. Soalnya kalau saya Umah. nampilin punya saya tampilannya beda. Ya, Ummah. Bapak ketik Umah. Ummah. Ya Nah, ini udah. klik. Oke. Oke. Nah, bener kan? Udah bisa? Oh, hanya seperti ini aja ini. Iya, betul. Tapi Kalau bagus. untuk penulisannya itu tidak ada yang huruf besar diambil belakangnya, kemudian miring hurufnya italik, kata-katanya itu nggak, bukan kayak gitu ya. Enggak, kalau Mendeley cuma ini aja, Pak, citasinya. Oh, situasinya ini aja. Ya. Kalau saya biasanya teman-teman begini, Pak Tuhu dan teman-teman, saya ngerjainnya. Saya kerjain dulu, terus saya tandain ini kutipannya si Umar, tapi manual, Pak. Hmm. Dan nanti giliran saya mau masukin Mendeley, saya udah tahu nih Uma ini gitu. Jadi nggak satu-satu sebenarnya siapa ya tadi ya gitu. Kalau kayak gitu saya lupa. Jadi saya biasanya nulis manual dulu, nanti Mendeley belakangan. Berarti utamanya yang digunakan untuk insert citation sama add menambahkan reference Ya. tadi ya. Bapak tambahin lagi coba, nulis lagi apapun di sampingnya di sebelah-sebelahnya. Sebelah-sebelah sini maksudnya. Ya makanya pokoknya tambah masukin lagi citation. Mary, yang saya ingat aja ya. Nah, terus dah. Kemudian, Mendeley-nya. kemudian, dah gini aja. Ya, masukin Pak, insert citation lagi. Yang lain siapapun Pak. Coba Bapak masukin EIN tadi Pak. Ini siapa ya? B I A I Nah I itu, A I N. klik. Oke. Oke. Nah, ada tulisannya ND kan Pak? Iya betul. ND itu adalah not divine. Berarti itu tahunnya Bapak harus benerin dulu. Di Oh, diisi dulu ya, ya di dibetulkan, sistem tambahkan. Mendeley. Udah biarin aja dulu begitu. Terus Bapak ditaruh kursor di bawah Sophie Pak. Iya. Enter. Bapak masukkan tulisan insert bibliography Pak di atasnya Open Mendeley. Di bawah tulisan review itu ada insert. Insert Di bawah bibliography. Di bawah tulisannya view. view. Oke, Nah, itu ada ada insert. Nah, insert Pak. Masukkan Pak. oh iya, iya. Ada Nah,
dia automatically nanti akan menyusun alphabetical. Tapi ini masalahnya buku Bapak ini berantakan karena Mendeley-nya belum dirapiin ya Pak. Nuh, ada tulisan ini Cina atau Ya, Jepang, saya nggak tahu ya. Saya taunya Inggris doang. Jadi harus dirapiin gitu. ada insert bibliografi. Ya, insert bibliografi. Oke, udah ada Nah, Bapak sedikit sekarang gambar. coba Bapak taruh kursor di depan tanda kurung si Umah, Pak. Tanda kurung rumah. Ya, tanda kurung. Nah, itu kan kalau Mendeley otomatis keblok tuh, Pak. Nah, maksud Iya, saya kan itu ciri-cirinya. Jadi kalau bimbingan saya mau skripsi maupun tesis, saya minta pakai file eh, MS Word, Pak, supaya tahu ini mahasiswa udah pakai Mendeley atau enggak. Karena kalau pakai Mendeley, referensi tidak akan terlewat, Pak. Pasti hmm, ada citasinya dan juga ada referensinya. Karena kalau yang nggak pakai Mendeley kan citasinya ada di Mendeley, di referensi nggak ada. Atau sebaliknya, di badannya nggak ada tapi referensinya kok banyak ya. Nah, kalau pakai Mendeley kan semuanya pasti pas di Pertamina. iya, harga Gitu, Pak. pas. Nah, ini Ya, udah aman Pak. Ini udah bisa. ya, terima kasih sudah Mas ya sedikit Pak ya. praktek. Jadi kalau Ya, praktek jadi ingat. ya mudah-mudahan begitu. Kalau Mm-mm. saya contohin punya Ya, saya betul. Silakan, silakan. Mendeley-nya reference manager bentuknya berbeda. Jadi takutnya nanti teman-teman bingung lagi prakteknya. Gitu kurang lebihnya. Sama ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Miss Putri udah oke ya? Yang lain teman-teman oke ya? Miss Fitri Maulidia, maaf. Miss Rahma, aman? Miss Sofi udah ingat? Ingat, Miss, saya mau memastikan lagi yang tadi. Ah, Tadi kan Miss L nyebutin kalau misalkan yang di review itu boleh 15 referensinya itu di atas 15. Nah, tapi yang di review itu cukup 3 artikel dengan 3 teori saja. enggak, teorinya tetap ada 15. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Misalnya saya kan mau tadi tuh yang si SLR tentang Teachers Knowledge Management. Berarti Ah, saya cari teori tentang Teachers Management, Knowledge Management ini ada 15 teori. Tapi artikel yang saya bahas tentang si Teachers Knowledge Management ini ada 3. oh, berarti cukup 3 artikel dengan 15 teori. Iya, begitu. Baik, baik, terima kasih, Mam. Nanti saya kasih template-nya ya. Saya kasih template-nya Hmm, sekalian. Saya kasih Ya, template Mam. untuk teman-teman nulis artikelnya gimana. Nggak usah Iya. ngikutin punya saya itu contohnya yang 2 kolom itu nggak usah. Gitu. Ya, jadi untuk perkuliahan hari ini hanya membahas itu teman-teman karena memang sudah gilirannya teman-teman menulis gitu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Berarti next week udah mulai pisah ini ya, the grup yang mem. Kalau minggu depan kalau teman-teman mau mungkin di hari Sabtu atau ya pokoknya dikondisikan yang jelas saya hari Minggu siang sampai mungkin maghrib ya saya nggak bisa Miss. Mohon maaf banget. Saya lagi nggak bisa Zoom dulu. Berarti bisanya hari Sabtu aja, Miss, atau gimana? Biar Nah, kita kalau juga. teman-teman udah siap, misalnya Miss ada nih 3 kelompok pertama udah siap di hari Sabtu misalnya. Ya nanti kita kondisikan apakah Sabtunya mau pagi, apakah Sabtunya mau siang gitu ya, silakan dikondisikan. Tapi kalau misalnya ternyata kayaknya belum siap nih 6-6-nya, ya berarti minggu depannya lagi 2 minggu. Tapi cukup 3 kelompok dulu. Nanti kita break out. Kalau Oh, menurut saya untuk minggu depan nggak ada Zoom dulu aja sambil mempersiapkan. Nah, saya Kita juga cuman sama teman-teman aja dari kelompok. ya silakan. oke, Jadi Pak. minggu depannya baru Zoom gitu. Sudah ada draftnya gitu ya Pak. Iya, betul. Sudah ada gambaran. Ya, baiklah. Memang Itu. Pokoknya insya Allah dibantu teman-teman. Kalau susah nyari teori, nanti saya bantuin cari teori. Ya, Iya, iya. kasih oke. ya, Mem. Sama eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Arif, selain emot love, Izin Pak Arif kan bertanya. penulis. Pak Arif udah jadi kayaknya nih artikelnya ya. Udah Amin. keluar, Belum, Mem. belum. Belum, Dok. Belum, belum. Jadi Udah udah mau jadi. dikirim malah Saya prolognya. mah Oke, oke. nulisnya nulis puisi, Dok. Udah Puisi tesis lagi. malah. Kalau lagi galau tuh nulis puisi. Wah, Udah, puitis banget dong. Mem. Yuk, Sudah tipikal orang puitis. Ya, Miss Mary, dia udah nulis tesis, Mem. Kalah kita. ya nulis tesis doang mah gampang. TESIS, Oh, tesis. Iya, betul. Betul banget, Dok. Semangat, pokoknya udah bisa saya yakin. It's just a matter of time. Ingat ya, bikin Ya. tulisan artikel kayak mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, jangan terlalu ideal jadi orang. Jangan idealis banget. Iya, Pokoknya benar. bikin
kita pakai prinsip tesis yang bagus adalah tesis yang selesai. Udah itu aja. Betul. Ya, selesai. Itu aja prinsipnya. Agree, ma'am. Agree. Ya, nggak usah, jangan cari cari definisi mempersulit diri sendiri. Jangan sampai amit-amit ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja, selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin masih banyak yang belum dipahami di beberapa bagian, tapi saya yakin teman-teman bisa berproses. Justru berangkat dari yang teman-teman belum paham, nanti akhirnya bisa paham dengan sendirinya. Dan setelah Zoom-nya ditutup, saya akan kirim template penulisannya dan juga matriks tadi sudah ya. Jadi kurang lebih itu. Terima kasih teman-teman. Ya, Miss baik. Sofi, Pak Tuhub, Miss Putri, Terima kasih, Sana, Miss Zaro, Dr. Eliza. Arif, Thank you, Thank you, Ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Salam semuanya ya. Thank you, Ma'am. Keluarganya, salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Yuk. ma'am.